Pasar persaingan sempurna yaitu pasar dengan banyak penjual dan pembeli, di mana harga ditentukan oleh pasar. Ciri-cirinya adalah pengetahuan baik antara penjual dan pembeli, bebas masuk dan keluar pasar, banyak pembeli dan penjual, dan terakhir barang homogen. Selanjutnya ada pasar monopoli, yaitu pasar dikuasai oleh satu penjual seperti PLN menguasai listrik di Indonesia. Ciri-cirinya adalah satu penjual, banyak pembeli, harga ditentukan oleh penjual, tidak ada barang pengganti, dan terakhir hambatan masuk bagi penjual baru. Selanjutnya ada pasar oligopoli, yaitu pasar dikuasai oleh beberapa penjual. Ciri-cirinya adalah banyak penjual dan pembeli, barang homogen, kendala bagi penjual baru, hubungan antara penjual, dan yang terakhir penggunaan iklan intensif. Selanjutnya ada pasar monopsoni, yaitu pasar memiliki banyak penjual tetapi hanya satu pembeli. Ciri-ciri banyak produsen, hanya satu pembeli, dan persaingan harga di antara produsen. Selanjutnya ada pasar monopolistik, yaitu pasar terdiri dari banyak produsen yang menjual barang serupa dengan variasi. Ciri-cirinya adalah banyak produsen, barang sama dengan variasi, mudah bagi produsen baru untuk masuk, dan yang terakhir peluang menciptakan persaingan terbuka. Supplier yang bekerja sama dengan CV Mitatani Farm dalam pengolahan produk rendang domba meliputi pakan, bakalan ternak, vitamin, bahan baku, serta packaging. Untuk pakan terbagi menjadi dua, yaitu hijauan dan juga konsentrat. Untuk pakan hijauan, CV Mitatani Farm yaitu memiliki lahannya tersendiri. Sedangkan untuk konsentrat, CV Mitatani Farm bekerja sama dengan pabrik ampas tahu. Untuk bakalan ternak, CV Mitatani Farm bekerja sama dengan mitra plasma yang tersebar luas di beberapa daerah. Namun, untuk pasokan utamanya, CV Mitatani Farm mendapatkan bakalan ternak dari mitra plasma yang berada di Jawa Timur. Untuk vitamin, CV Mitatani Farm mendapatkan dari Nutrifit, yaitu berupa obat-obatan dan juga vaksin. Untuk bahan baku pembuatan rendang seperti cabai, bawang, dan juga lain-lainnya didapatkan dari petani yang bekerja sama dengan CV Mitatani Farm. Tujuannya yaitu CV Mitatani Farm bekerja sama dengan petani agar mendapatkan bahan baku dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar. Terakhir, untuk packaging, CV Mitatani Farm bekerja sama dengan packaging material. Di CV Mitatani Farm menggunakan sistem distribusi secara langsung atau direct distribution system. Digunakan saat adanya permintaan rendang domba kaleng dengan volume kurang lebih 500 kaleng. Kemudian, proses distribusinya menggunakan transportasi Grand Max milik CV Mitatani Farm khusus untuk pengiriman tersebut. Biasanya, produk dikirim setelah disimpan selama 1 minggu masa inkubasi. Selain itu, CV Mitatani Farm juga menggunakan e-commerce direct selling karena mereka memanfaatkan berbagai fitur e-commerce seperti aplikasi Shopee dan Tokopedia yang dapat disesuaikan dalam sistem pembayaran online, manajemen stok, dan berbagai alat pemasaran digital seperti website CV Mitatani Farm untuk mencapai target pasar mereka. Untuk pembelian melalui e-commerce, jadwal pengiriman dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ada di platform e-commerce tersebut dan volume pengirimannya disesuaikan dengan jumlah pembelian produk dari konsumen. Alur pemasaran pada mitra tani farm hanya ada satu, yaitu mulai dari mitra plasma, kemudian ke mitra tani farm, lalu ke konsumen. Mitra plasma mensuplai berupa bakalan ternak kepada mitra tani farm yang sesuai dengan permintaan konsumen, mulai dari volume bakalan ternak hingga jenis bakalan ternak itu sendiri. Lalu di mitra tani farm, bakalan ternak tersebut akan digemukkan dan diolah menjadi produk olahan kaleng yang dijual kepada konsumen dengan harga satu kalengnya berkisar 60.000.
Bentuk alur pemasaran CV Mitra Tani Farm yaitu pasar persaingan sempurna atau PPS, karena pada umumnya produk rendang biasanya menggunakan daging sapi, sedangkan pada Mitra Tani Farm menggunakan bahan dasar daging domba untuk olahan produk rendangnya, dan kemasan pada produk CV Mitra Tani Farm semuanya menggunakan kemasan kaleng dengan tekanan udara yang tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan masa penyimpanan pada produk. Standarisasi pengalengan rendang domba di Mitra Tani Farm dimulai saat pengisian rendang domba ke dalam kaleng yang harus dilakukan pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius, di mana proses pengisian panas atau hot filling akan mempengaruhi kondisi vakum pada headspace. Menurut BPOM nomor 21 tahun 2016 tentang kategori pangan, rongga kosong atau headspace pada kaleng tidak boleh lebih dari 10%. Proses sterilisasi rendang domba di Mitra Tani Farm dilakukan dengan suhu 110 derajat Celcius selama 100 menit. Pendinginan dilakukan dengan suhu 40 derajat Celcius agar mencegah terjadinya overcooking yang menyebabkan daging mengalami perubahan rasa, warna, dan tekstur. Mitra Tani Farm juga menerapkan standar pelabelan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 Ayat 3 yang mewajibkan pencantuman nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat produsen, logo halal, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, serta nomor izin edar. Mitra Tani Farm memelihara 2 jenis domba, yaitu domba ekor gemuk dan domba ekor tipis, yang dikenal memiliki karakteristik fisik dan kualitas daging yang berbeda. Domba-domba yang dijual dengan berbagai kategori berdasarkan bobot. Kategori domba tersebut dikelompokkan sebagai berikut. D1, domba dengan bobot antara 23 sampai 27 kg. D2, domba dengan bobot antara 28 sampai 32 kg. D3, domba dengan bobot antara 33 sampai 37 kg. D4, domba dengan bobot antara 38 sampai 42 kg. Dengan sistem kode ini, pelanggan dapat dengan mudah memilih domba sesuai dengan kebutuhan bobot yang diinginkan.